BTR. Seinget gue yang pertama kali munculin Fredrim, seinget gue ya di MPL 2 season lalu. Tapi ya ini dia untuk Star Wars kita antara pendekar berhadapan dengan Raja Phoenix. Kita akan melihat siapa yang akan memuncaki grup D. Wah rame banget sih, ini ada 876 orang ya kayaknya di sini. Rame ya? Rame banget ya. Lihat belakang. Tapi Drew, ini kita tahu bagaimana potensi Matilda buat poke, buat screening juga ini enak banget ya. Dia bisa ngeharas sambil nge-screen. Itu curangnya Matilda. Iya. Dan safety, level 1 ambil guiding win, beres masalah. Yap, dan dia bisa gocek-gocek juga kan. Dia bisa jadi cuti, tukang tipu. Benar. Mau tabrak ternyata enggak. Belum lagi kayak high mobility juga loh. Yap. Dari emblem rata-rata pakainya emblem support terus 3 lari ngambilnya. Agility mau Wilderness Blessing tuh ya. Terakhirnya pakai ini. Yap, tapi kayaknya kan ini udah ada fracture juga yang dibuka. Oh belum, Hasan Belum. Asfiana masih belum punya level 4. Pasif tadi. Ya, dengan adanya satu Little Wonder yang diamankan oleh Raja Phoenix ya terlihat lah ya ada sedikit keunggulan juga. Sedangkan di arah top lane ini Battle menang poke sih ya dengan range yang dimiliki. Makanya kan. So kita lihat dari emblem betul sekali Matildanya. 3 lari yang diambil ya, Quantum terakhirnya. Dan emblem support juga. Emblem dengan lari yang paling tinggi. Sementara untuk match up-nya ya ini akan susah ngejar nih. Karena Kufra ya hero momentum. Apalagi nanti ngomongin soal mid to late game ya, Kufra ini butuh depanan, butuh frontliner. Biar dia bisa masuk secara enak dan itu akan ngandelin Uranus menurut gua. Ya. Pakitonya akan manjang. Harus sih. Uranus ya. PR-nya sekarang udah menangin harus match up-nya dulu untuk setidaknya menang jalan lah ya. Menang mobilitas untuk nantinya bisa jadi satu tambahan frontline bagi Raja Phoenix. Tapi sejauh ini kita bisa melihat bagaimana Vision juga masih coba untuk dibuka perlahan-lahan. GRZ mencoba untuk masuk, memberikan adanya sedikit informasi bertemu dengan Drew. Namun dengan adanya Turtle yang bentar lagi akan segera muncul, ini setup udah dilakukan nih oleh Reed. Cepet banget ini setupnya, buset. Ya nggak bingung lah ya, tadi angka dari Turtle Pendekar gede banget ya. Karena memang setupnya pun rapi gitu kan, mereka ready banget. Rata-rata sekarang midnya tuh mulai ke XP tau, tapi ini enggak karena Matilda juga dan Turtle free. Yap, ini pendekar P-nya objektif ya, karena Banget. memang sangat-sangat terlihat juga bagaimana pendekar dari rate-nya juga ini dibuktikan dengan adanya setup yang didahulukan gitu ya. Tapi ya Raja mereka mengetahui hal itu juga nggak ada kontes, mereka dapetin celah sedikit lagi untuk setidaknya tidak mengalami kerugian. Iya, tapi nggak ada keuntungan trade juga, bottom lane. Oke, penalty zone defensif sekarang sudah dikeluarkan flicker dari Jayski. Mencoba untuk melarikan diri atas sergapan dari Hans Asfian yang sudah mulai rotasi ke arah bottom lane. Dan bahkan kita lihat bagaimana Ranggonya juga ini susah banget buat dipok sama Jayski. Harusnya gengnya nanti ke bawah lagi sih kalau memang mau dari Raja ya. Info no flicker ini penting banget dan top lane menurutku itu bukan lane yang pas buat di game. Oke, tapi Rin ternyata masih bisa mendapatkan orange buff-nya juga. Disertai dengan kali ini Little Wonder gak akan diberikan secara cuma-cuma. Dan masih aman aja nih, belum ada first blood sejauh ini Lim. Makanya, ini mungkin karena Matilda juga kan. Jadi susah banget nih, apalagi ngomongin soal gold lane, Harit. Dia bukan hero yang gampang, di dive. Oke, tapi nampaknya kali ini Tyrant's Revenge connect menuju ke arah 2 orang sekaligus tapi Battle masih mencoba untuk mundur saja dari sliding tackle tapi GRZ ditukarkan dengan Battle double jab RC mencoba untuk dapetin satu nyawa tambahan lagi tapi tembakan dari Rin dan juga Speechless membuat dari Hanso Boy harus mundur perlahan. Satu ditukar satu kali Gak worth ini. it. Ya sebenarnya nggak worth it sih karena pertukarannya tuh gold lane sama roamer. Yap. Tapi tadi memang udah itu ditarget sih, di commit habis, bahkan flickernya pun tadi dipakai oleh GRZ. Jelas banget dan rotasinya cukup cepat ya. Terisla-nya tadi main ke arah mid lane juga. Karena untuk cover laning yang ditinggal sama Speechless, bawahnya jadi lumayan di plating juga. Tapi karena Uranus bukan hero yang tipe bisa nge-plating, ya udah dia nggak akan banyak juga dapetin goldnya. Nih dia cuma jalan-jalan aja yang kan traveling vlog Putar-putar, ngevlog lah ya. nge-vlog. Tapi untuk Haskell sekarang udah selesai juga oleh Botol. Erca bakal coba untuk masuk, Botol akan coba untuk ditarget. Tidak ada escape tools tambahan lagi, mencoba untuk bertahan dengan sliding tackle. Damage yang disumbangkan, Haskell-nya juga menyelamatkan Botol atas serangan dengan ada Drew yang membackup dirinya. Namun kali ini GRZ sudah mulai masuk pula. Hanso Boy, Zaman Force berhasil untuk mempunish keberadaan dari Drew. Iya. Tadi bermain dengan Heavy Life Punch. Gue pikir tadi dia pengen makin knockout strike-nya. Ternyata mainin Heavy Life Punch untuk dapetin shield juga sebetulnya. Dan sekarang Turtle. Ini bakal jadi informasi juga, tidak ada retribution untuk Hans Asfiana. Ya tapi ditukar ya, Turtle dengan adanya satu orange buff milik dari Rin. Ini ngebuat dari Raja semakin unggul. Starlium Sight sudah selesai untuk Hanso Boy. Wah, udah spam Chronodes nih. Yap. Item template Harit. Ya, Starlium, terus Vital River.
Tapi nampaknya kali ini akan ada sedikit tergapan. GRZ memberikan adanya sedikit pressure lagi. Circling Eagle di commit dan bahkan ada pressure red dan juga penalty zone. Jayski berhasil untuk bisa mendapatkan satu nyawa di sana. Rinnya berada di lini paling depan. Double J bakal coba untuk langsung di commit, tapi Rin terlalu kuat untuk bisa langsung di pick up. Dan bahkan Astral Sphere coming from Speechless membuat dari Erca kali ini harus mundur perlahan-lahan. Nyaris. Walaupun memang terlalu tanky lah ya. Dan space yang diberikan kepada Bottle ini dapetin satu water turret. Ini udah jelas untung banget dari pendekar nih. Mereka yang pegang tempo permainan, tapi top lane. Yap, Zaman Force bakal coba untuk langsung dinari-narikan juga dengan ada Chrono Dash, Synchro Vision, JT. Flicker tepat waktu dan dia flicker balik ternyata Hanso Boy. Begitu agresifnya untuk bisa mendapatkan 1 poin kill keduanya. Flicker dibalas dengan flicker. Gak mau dilepas sama sekali, tapi sudah ada purple buff juga yang mulai di-invade nih. Free juga Rin dapetin purple buff-nya. Sementara rotasi yang diinginkan oleh Nolan Johan Aspiana ini nggak bisa berjalan dengan baik. Dari segi item, Heptasis. Ini nih, ketika Nolan pakai Heptasis tapi dia nggak bisa untuk agresif di awal, itu menurut gue jadi satu source yang terbuang. Karena gue ngelihat dari PH ya, ketika memang Nolan yang nggak bisa perang di awal, nggak ada target yang bisa di-kill, itu item pertamanya Endless Battle. Wah, Nah jadi dia ya? bawa farming gitu kan, lebih cepat juga jatuhnya untuk farming. Tapi ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Heptasis mungkin kejadian-kejadian yang nggak bisa dihindarin jadi bisa follow ya. Oke. Tapi Hanso Boy juga coba untuk dapetin bottom turret lah ya. Cuman susah karena ada Drew dan Battle yang sudah melakukan penjagaan. Rin sudah mulai hadir. Retribution, GRZ, efek tahunnya connect, flicker dikeluarkan untuk melarikan diri satu source spell yang begitu mahal. Tapi ya kita akan melihat bagaimana informasi tidak ada retribution ini langsung dimanfaatkan oleh Raja untuk langsung setup menuju ke arah turtle yang ketiga. Tidak ada perfect turtle untuk pendekar. Ya. Lumayan lah ya, tadi dengan informasi tadi nggak ada yang tumbang juga kebetulan. Ya flicker dari JRZ memang hilang, cuman ya bayarannya turtle di kondisi yang lagi nggak bagus menurut gue udah untung. Wah, connect 2 bahkan kali ini dari satu buat Tyrant's Revenge-nya. GRZ bakal coba untuk langsung saja di commit, ditabrakan kembali. Masih bisa bertahan dan satu damage terakhirnya lagi. GRZ still survive. Wow, momentum yang begitu baik diciptakan oleh JRZ. Tidak ada follow up damage yang cukup disayangkan. Jadinya hilang banget tadi momentumnya. Untungnya nggak ada korban juga. Tapi sekarang goldnya tiba-tiba langsung dipegang oleh Raja Phoenix loh. Iya, 1400 loh ya tiba-tiba. Ini Rena juga tidak segan-segan ya untuk mengeluarkan retribution. Berkali-kali memberikan cicilan lagi terhadap siapapun dan Ranggo. Ini cuma bisa di meltdown nantinya sama Bottle doang. Makanya. Jadi PR-nya Bottle harus dijagain sampai nantinya ya dapetin power spike-nya. Dan Bottle harus ditemenin sama Speechless juga Ul. Soalnya NOD-nya tuh ada di Speechless. Bener. Karena yang lainnya tuh nggak bikin untuk anti life ban maksudnya. Untuk ngurangin life drain-nya. Tapi ini udah jadi game Harit banget sih. Kalau selama Haritnya nggak salah move ya. Walaupun dia flicker memang. Tapi ya tadi gue bilang stoppernya tuh dikit banget bahkan. Iya sisinya nggak terlalu banyak ya. Penalty zone kayaknya nggak masalah sih. Itu, Fredrin paling. Ya Fredrin dan ya kita tahu bagaimana Fredrin juga jaraknya kan dekat banget ya. Jadi juga bisa kena push duluan tapi Ranggo masih mencoba untuk bertahan. Tidak ada damage yang cukup untuk bisa membuat dari Ranggo ini ya babak belur ya. Dan lihat bagaimana Hans Aspiana mendapatkan sedikit space-nya juga. Inner turret di arah top lane berhasil untuk dihancurkan. Wow, ya. Sekarang lane jauh ini pegang sama Nolan ternyata. Skenario yang gue punya tadi, lane jauhnya dipegang sama Pakito. Nolannya join team fight, Uranusnya join. Karena butuh frontliner juga. Ternyata bisa ditukar juga kebetulan dan Revenge. Oke, tapi ternyata Drew yang akan menjadi targetnya. Zaman Force menjadi satu buah follow up yang dibuka oleh Hanso Boy. Drew berhasil untuk di take down juga bersamaan dengan Lord yang sekarang sudah muncul. Ini snowballnya nggak berhenti sih, Yep. naik terus goldnya. Dan Ranggo ini bukan target yang bisa di-kill menurut gue sekarang. Ini PR sih ya kan, lagi-lagi source damage-nya cuma ada dari bottle aja. Dan botolnya juga udah ke pick off 1 kali gitu, jadi emang agak sedikit lama. Tapi ya balik lagi, lane jauh ini dipegang banget sama Raja sih. Ada Pakito, ada Nolan. Astral Echo sudah mulai dibuka dari Speechless, memberikan lagi teror Astral Sphere-nya. Memang damage-nya juga udah lumayan terasa. Tapi ya balik lagi, dengan adanya setup yang udah dilakukan oleh Raja, kali ini akan dipukul mundur saja. Udah mulai masuk penalty zone, connect dan bahkan Hanso yang akan ditarget kali ini. Flicker sudah mulai digunakan juga. Lord-nya. Tapi lihat bagaimana kali ini Lord-nya berhasil diamankan oleh GRZ dan Battle. Mempanis keberadaan Hans Aspiana dan juga GRZ kali ini 2 kill ditabung oleh pendekar dan memukul mundur sudah pemain-pemain dari Raja Phoenix. Masih lengkap, 5 member dari pendekar masih mau lebih juga turret. Dari mid lane-nya dihancurkan langsung.
Lord memang didapatkan oleh Raja, namun ini hanya memperpanjang nafas saja. Pendekar mereka masih kontrol tempo dan Jay-Z. Oke, flicker dikeluarkan. Bakal coba untuk ditempelin saja oleh Ranggonya. Aman. Tapi ada penjemputan dari Guiding Wind. Sehingga tidak ada nyawa yang bisa ditukar oleh Raja Phoenix. Aman-aman, ini masalahnya cuma di Lordnya nih sekarang nih. Lordnya harus cepat-cepat di-clear, tapi jangan lupa udah kumpul juga dari Raja. Oke, Rin ya akan segera ditarget. Nampaknya Hanzo Boy sudah mulai maju perlahan-lahan. Terlalu sakit damage yang disumbangkan oleh Hanzo Boy. Mega kill diamankan dan juga Speechless. Poke-nya udah mulai kerasa. Iya ya, damage dari Novaria-nya sudah mulai terasa. Tapi hati-hati nih karena Lordnya masih ada. Super Minion. Waduh, Tidus Revenge connect lagi dan bahkan targeting menuju ke arah seorang Drew. Berhasil di follow up dengan begitu baiknya. Dua pemain dari pendekar berhasil dihilangkan. Outer turret di arah mid dan juga bottom kali ini sudah nggak ada. Ini Lordnya berjalan secara lenggang leha di arah top lane walaupun memang dibiarkan sama teman-teman Raja Phoenix. Wah, masih spawn lagi dong Super Minionnya sekali lagi, lumayan banget nih. Mungkin midnya bisa jadi target karena bawah sudah pasti didapatkan Zaman Force. Yap, Zaman Force kali ini bakal coba target lagi. Penalty zone defensif tapi memang tidak bisa unstoppable coming from Hanzo Boy. Hanzo Boy tershutdown oleh Rinnya dan lihat damage dari bottom begitu sakitnya dan bahkan Fracture Hansa Sviana berhasil juga untuk mempunish keberadaan dari battle. Dan bahkan kali ini dari Ranggonya bakal coba untuk dikejar tapi Ranggo terlalu kuat dan tidak ada yang bisa memeltdown dirinya. Ini Uranus pegangan ini. Yakin banget gua karena dia kalkulasi damage-nya matang banget. Mungkin kalau dilihat ID aslinya title-nya Indonesia Uranus ini. Cuman memang Ranggo tuh di Borneo kan kalau nggak salah terakhir. seinget gua. Iya kan? Heeh. Iya benar. Iya, sama Make Kids. Dan dia, iya make it gue inget, tapi kalau Ranggo gue lupa inget gitu. Dan ini pegangan Uranus ya menurutku, karena gerakan orang yang sudah terbiasa banget main Uranus ya kayak gini. Dia tahu banget nih untuk menerima damage, dia nggak takut, stacknya nggak pernah lepas. Dari segi item pun, Pakito-nya dari Ercha, ternyata ini pakai full damage loh. Ada Blade of Despair yang dibuild juga. Sementara si Halberd dari botol baru jadi. Ini yang jadi penentuan juga sebetulnya. Yang gue bilang tadi Ul, ketika mau punish dari Ranggo harus buat Speechless. Soalnya cuma ada di Speechless doang live band-nya. Iya. Atau buat Terisla lah, Terisla punya Domi juga. Tapi sekarang botol dia udah punya si Halberd dan mungkin bisa mencicil sedikit demi sedikit. Tapi positioning Speechless juga bagus sih, memang belum tumbang sama sekali. Astral Echo sudah mulai di pop up. Ini pendekar harus waspada sih sama gerakan surprise attack dari GRZ. Dari tadi dia flicker Tyrant's Revenge-nya tuh nggak yang segan-segan gitu loh. Iya Druk kan? ya udah jadi frontline juga ya udah dimakan aja. Karena damage-nya udah cukup Ul. Yap. Dari Hanzo Boy-nya ini udah sakit banget. Terus kayak ada Hans Aspiana juga yang bisa nge-follow. Jadi fisik dan juga magical. Damage deal yang bener-bener memang bisa nge-meltdown siapapun bisa dibilang. Ya ini Ranggonya juga susah dipanis lihat ya. Dia patroli aja udah di situ. Mau siapa yang ngepok tapi kayaknya pendekar akan sedikit melakukan kontes. Rin bakal coba untuk mundur tapi sayangnya dua penjagaan yang dilakukan oleh GRZ dan juga Ranggo membuat dari pendekar cukup sulit. Bahkan untuk mengintip saja keberadaan dari Lordnya. Iya, di reset lagi, kontrol lagi landing jauhnya. Tempo masih ada di Raja dan diteruskan nampaknya. Dan ini true damage dari Hanzo Boy udah harus diperhitungkan ya. Karena damage-nya juga udah terasa sekali, Speechless dari arah belakang kembali akan sedikit memberikan adanya poking damage. Tapi terlalu jauh, masih coba untuk dipegang oleh Hanzo Boy di sana. Sedangkan lane jauhnya jadi PR nih, karena Pakito yang dikirim. Makanya ini akan gini terus, ditabrak nampaknya. Oke, penalty zone connect 2 dan bahkan tidak ada co-op damage ternyata yang cukup. Zaman Force menari dari Hanzo Boy, tapi lihat bagaimana GRZ-nya terkena dengan ada satu pressure rod dan bahkan Rin yang berhasil untuk menemukan Hanzo Boy-nya menghilang. Ercha dari arah belakang cukup memberikan ada serangan gitu juga. Hana Sviana masuk dan bahkan shutdown diciptakan oleh Batal dan double kill. Dan Ercha-nya pun hadir, Speechless menghilang, Ranggo menghilang dan Lordnya akan jatuh ke tangan dari pendekarkah karena wipeout tercipta dan Batal triple kill plus juga Lordnya. Astaga, pergerakan yang cukup beresiko. Sandwich gaming yang diinginkan oleh Raja tidak berjalan dengan baik. Free hit dari Bottle yang menjadi senjata utama dari pendekar sangatlah tajam. Bahkan bisa meltdown siapapun satu demi satu tumbang. Maka dari itu Raja mereka lumayan under pressure sekarang. Wah. PR-nya banyak banget. Lord yang sudah enhance berjalan dari arah mid lane. Wah ini harus jadi pas pambot ya. Pasukan pengaman Batal. Betul. Nggak boleh disentuh karena damage source utamanya tuh ada di Batal gitu yang akhirnya bisa nge-meltdown Ranggo, bisa dapat triple kill juga. Walaupun memang Lordnya juga masih bisa di defense tipis-tipis nih sama Raja Phoenix, tapi Speechless
membuat kita sedikit speechless. Makanya sedikit kaget lah ya. Jadi speechless juga. Speechless betul. Atasnya masih rapi. Oke, Rin kali ini bakal coba untuk mempunish Erca. Ingat, Erca ini itemnya damage. Dia nggak punya durability yang tinggi, tapi lihat bagaimana gocekan terjadi. Penalty zone dihindari dengan cukup baik, walaupun outer top turret kali ini berhasil untuk dihancurkan oleh pendekar. Iya, lumayan ya. Sedikit demi sedikit pendekar mulai memegang momentumnya. Dengan gold yang diunggulin 3000 gold, bahkan mereka masih terus berguling. Inner turret di bagian top lane pun bisa dihancurkan. Dan yang jadi masalah sekarang udah jadi setara, Ul. Sama-sama nggak ada base turret yang hilang. Dan visionnya malah lebih diunggulin sama pendekar. Karena inner turret mereka masih ada. Plus mereka punya Novaria. Itu dia. Dan pendekar sekarang udah balik lead loh. Iya kan? Ditarik goldnya sama mereka. Langsung secara instan wipe out tadi itu benar-benar berdampak banget. Mungkin tadi terbilang kurang disiplin kali ya. Tadi kalau misalkan ada replay kita mungkin bisa ngelihat juga tadi kejadiannya. Karena memang satu persatu tuh diambil tadi, dimulai dengan penalty zone yang dibuka sama Jayski ini. Itu hanya sebenarnya jadi bait doang. Biar mereka buyar. Plus juga 4 versus 5 gak sih? Karena Erca-nya kan tadi masih jalan dari atas kan? Itu. Ini kurang siap sih tadi gue ngeliat setup dari Lordnya Raja. Karena ketika Lordnya dipegang sama pendekar, mereka tuh kayak gak siap gitu loh. Satu ada yang lari, satunya lari ke kiri, satu lari ke kanan. Lordnya juga dipegang terus. Akhirnya Erca-nya terlambat datang dan ya gak bisa ngapa-ngapain juga. Malefic masih damage ya. Terakhir mau cross gold kayaknya nih. Kayaknya ya. Karena ya dia butuh damage tambahan lah ya. XP-nya kan memang betul-betul jadi frontliner aja kan. Iya. Ya jadi PR-nya nanti buat buka vision ada di Rango sih. Tapi lihat bagaimana kali ini Drew memberikan adanya sedikit ancaman Hanzo Boy. Sendirian di depan sana, penalti zone connect 2 dan Erca mencoba untuk memberikan burst damage. Tapi mega kill diamankan oleh Batterin. Akan menjadi garda terdepan oleh pendekar. GRZ yang akan ditarget, Flicker menuju ke arah belakang. Astral Echo membuat mereka pun kocar kacir. Lord yang akan segera muncul tanpa adanya Erca. Makanya ini menurutku kalau memang mau damage dia perlu si Halberd banget sih dari Erca. Karena siapa target yang mau di-kill? Coba Speechless, seandainya memang Speechless-nya kena. Itu satu kali guiding win beres masalah. Tapi kalau si Halberd paling nggak bisa meminimalisir sedikit dari shield ataupun heal yang diberikan Matilda. Sakit juga nih Hanzo Boy. Iya, ini Hanzo Boy-nya harus dicicil juga, jangan sampai semena-mena. Tapi ya Rin kali ini akan memegang Lordnya. Cicilan demi cicilan sudah mulai terasa. Jayski mengetahui keberadaan Hasan Kian yang lagi trapping. Astral Echo semuanya dipegangin dan bahkan Lordnya akan jatuh ke tangan dari pendekar. Free Lord yang didapatkan mengusir mundur Raja adalah tugas dari teman-teman pendekar. Bahkan mereka nggak berani ngintip sekalipun. Raja yang harus mundur sekarang dan jangan lupakan damage dari botol nih. Yang sekarang menurutku tuh bisa nge-meltdown siapapun. Apalagi Speechless yang udah punya Blood Wings. Wah, ini item memang sering kali kita lihat untuk Novaria ya. Item terakhir biasanya. Item terakhir ya kan, ada shieldnya juga. Sebagai pengaman, kalau di akhir bulan kan kalian bisa juga pakai GoPay karena banyak diskon ya. Banyak. Pengaman lah, akhir bulan gak akan penting. Top up diamond bisa cashback. Oke. Tapi ya kita akan melihat bagaimana Lord ini dikawal nih Lim. Immortal Drew. Gue tadi sempet pas di Lord pertama tadi, gue ngeliat kok Drew mainnya nggak maju-maju ya. Ternyata memang Drew-nya ini ditugaskan untuk nge-backup botol. Kamera di botol pokoknya dan lihat Lord-nya sudah nabrak di bagian bottom lane. Oke, satu base turret sudah berhasil dihancurkan. Cicilan sudah mulai terasa kembali. Hanzo Boy coba untuk langsung clear up Lord yang memang cukup cepat. Tapi nampaknya kali ini pendekar juga nggak bisa bergerak lebih jauh lagi ya. Karena wave-nya juga nggak berjalan secara bersamaan. Berfokus ke arah satu buah base turret di arah tengah. Tapi lihat bagaimana Hansa Kiana akan dipegangin perlahan-lahan oleh Rin-nya. Lord yang memang sudah berhasil di-clear. Tapi lihat bagaimana Erca memberikan dia sedikit serangan kejut. Tapi ternyata diurungkan niatnya karena ternyata terlalu banyak target yang harus diperhatikan. Buset pendekar ini. Saya kaget. Mereka disiplin banget 4 immortal Ul. Waduh, mereka kayak mau tabrak-tabrak gak sih? Makanya itu yang mengurungkan niatnya Erca. Bahkan di mid ditabrak lagi. Ya karena kalau udah hit, kalau udah miss, susah. Dan sekarang Botol masih coba untuk mencicil dan bahkan penalti zone connect 4.